Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, siang hari ini kita bertemu lagi dalam majelis ilmu cerah yang seperti biasa Senin siang hari kita lanjutkan dari kitab Tauhid. Kita masih mengkaji di bab yang kedua, tentang siapa saja yang menahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Sudah dikaji hadisnya dan pula bagaimana makna secara global. Kemudian juga perkataannya sudah. Sekarang kita sudah masuk ke faedah hadis. Sebelum itu ada iklan kereta dulu ya. Faedah hadis tentang sebuah sabda Nabi menerangkan di antaranya percakapan Usain ya, dengan Sa'id bin Jubair, serta menerangkan tentang ruqyah dan juga umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faedah hadis pertama, keutamaan salaf dan bahwa tanda-tanda atau kejadian langit yang mereka lihat tidak mereka anggap sebagai suatu kebiasaan, tetapi mereka pahami sebagai salah satu di antara ayat-ayat Allah. Jadi kejadian di alam semesta ini, apapun kejadiannya, maka itu adalah tanda-tanda dari
kekuasaan Allah ya. Karenanya di gerhana yang pernah kita di bulan apa kemarin Oktober ya, di akhir Oktober kita peringatkan tentang gerhana, maka itu adalah min ayatillah ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Sehingga jelas kejadian di alam semesta ini sebagai ayat kauniyah ya, yakni bukanlah hukum alam biasa ya, bukan peristiwa alam lah gitu. Istilahnya apa, kejadian alam gitulah. Atau panggilan alam gitu ya, bukan hanya itu, tapi itu semua memang ayat-ayat Allah, sudah Allah gariskan gitu ya. Terjadi gerhana di akhir Oktober gitu ya. Begitu pula para salafus sholih memandang ya, kejadian bintang jatuh itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Bukan ada bintang jatuh berharap pada bintang jatuh kemudian berdoa gitu ya. Seperti di film itulah gitu. Berdoa apa saja ketika bintang jatuh itu diijabah ya gitu, doanya dikabulkan lah gitu. Nah, itu justru yang benar itu adalah kekuasaan Allah ya. Adanya gerhana ya bukan berarti si bulannya itu dimakan oleh raksasa, bukan. Saya zaman waktu kecil melet sehingga mengeluarkan kentongan-kentongan gitu ya buat ini gitu ya. makanan kentongan. Justru itu adalah kekuasaan Allah ya. Kehalangannya bulan ke matahari. Jadi ini merupakan ayat-ayat Allah li ulil albab ya, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu mereka yang mengingat Allah ketika mereka berdiri, wa qu'udan, ketika mereka duduk ya, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka berpikir bagaimana ciptaan Allah ya terhadap langit dan bumi. Nah itu mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Rabb kami, tiadalah dari ciptaan Allah itu ya, tidak dari ciptaanmu itu yang sia-sia ya, nggak ada. Langit dan bumi ini bukan diciptakan untuk bermain-main ya, bukan diciptakan untuk senda gurau. Manusia, jin Allah ciptakan untuk ibadah ya, agar mereka beribadah kepada Allah ya, bukan untuk main-main. Ya, orang-orang zaman sekarang bilang ya, hukum alam lah gitu, panggilan alam, padahal bukan hanya sekedar itu ya. Ada gempa, ini mah ada hukum alam
kayak gempa gitu ya. Mengurangi keyakinan keimanannya Iya. kalau bunyi bilang begitu. Atau ada tsunami misalnya, ini mah cuman festival alam, padahal bukan hanya itu ya. Bukan hanya karena lempengan-lempengan, tapi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Dan banyak sekali kalau kita kaji itu ya, dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah menerangkan ciptaannya itu ya. Inilah keadaan para salafus sholih senantiasa menjadikan peringatan atas kekuasaan Allah, diantaranya adalah kejadian alam ini ya, itu adalah tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayat Allah ya. Yang kedua, semangat salaf untuk ikhlas dan begitu kuat penjauhan diri mereka dari riya. Para salafus saleh ini semangat ya ibadahnya, keikhlasannya luar biasa ya. Keikhlasan mereka bagaimana menyembunyikan ibadahnya ya. Berusaha sekuat mungkin agar mereka tidak ketahuan ibadahnya ya. Itu pantok berisik barudak depan pantok ya. Jadi salafus saleh ini bagaimana mereka begitu ikhlasnya ya. Kemarin sudah saya terangkan bagaimana nama mereka tidak populer di dunia, tapi nama mereka populer di penduduk langit ya, di dekat para malaikat Allah itu mereka populer namanya ya. Berbeda ya dengan zaman sekarang, bagaimana semangat mencari popularitas ya. Jangankan mereka para artis ya, tapi pula semangatnya kadang tergantung bagaimana niatnya ya. Niat dari mereka ingin populer ya, mengajarkan ilmu lah, para alim gitu ya gitu. Terkadang ingin populer gitu ya gitu. Dan rasa-rasanya kalau nggak populer ya nggak ini gitu ya. Gitu, asa nggak inilah. Ya, nggak enak lah kalau nggak populer gitu ya. Nah, para salafus saleh ini mereka semangat untuk merahasiakan ibadah mereka. Tidak mau ketahuan walaupun hanya sejengkal ibadah mereka itu. Kemarin sudah diceritakan tentang Uwais ya, Al-Qarni, terus juga atau bin Abi Rabbah ya. Itu mereka ibadahnya bukan ibadah yang populer di masyarakat, tapi bagaimana mereka populer di penduduk langit ya.
Nah, sampai-sampai bahwa kejadian Amirul Mukminin, di antaranya Umar bin Abdul Aziz juga ya, melihat warganya itu ya miskin tuh ya gitu, nggak tega gitu ya. Sampai pada saatnya juga tuh ya, bagaimana si pemimpin itu tuh ya, merasakan ya, kata ayah Nusalik gitu ya, zaman sekarang gitu ya gitu, pemimpin itu harus lebih dahulu lapar gitu ya, tapi kenyataannya justru mereka lebih dahulu kenyang gitu ya. Bahkan lebih dahulu korupsi itu ya gitu. Gitu ya, saurna mah udah gampil gitu ya, pemimpin itu harus lebih dahulu lapar daripada rakyatnya, daripada warganya gitu ya. Bahkan pemimpin itu harus berempati pada warganya yang miskin. Insya Allah ya. Kalau kita contoh Umar bin Abdul Aziz ya, dia ingin ya lebih dahulu kelihatan lapar, miskin daripada warganya, daripada rakyatnya ya. Ya, pemimpin zaman sekarang bisa berkata seperti itu, tapi kenyataannya jauh dari lisan. Iya. KPK malah nyontohan. Hanya apalagi zaman sekarang nanti meraup suara lah gitu. Ya lagi ngetren-ngetrennya caleg mendekati nanti Februari lah gitu. Nah itu aduh. Dan bagaimana nanti ibadah mereka, wah seperti kelihatan indah gitulah gitu, ibadah mereka itu dicontohan ke masjid-masjidnya, dah kabung kurmanya sejadah katanya diberi sejadah katanya, sejadah ke masjid-masjid katanya. Terus bahkan sampai pernak-perniknya gitu ya untuk masjid ya gitu. Terus teka pilih ditagih deui gitu. Tagih deui si sejadah eta, tagih deui semuanya yang dia kasih gitu ya gitu, tagih lagi, itu masya Allah Mana? ya, ke masjid-masjid diambil lagi itu si sejadahnya itu, padahal udah dikasih sama dia. Masjid mana? Ya ada lah, ayah Diambil lagi, iya sejadahnya yang dia kasih itu dipakai mereka. dipakai mah dipakai. Nggak itu kan pemimpin teh gitu, peroleh suara teh ya kan gitu, peroleh suara kan nya ke masjid metodena gitu, metodena ke masjid bere lah gitu, pernah pernik sejadah atau apa gitu ya gitu ya, itunya tujuannya mengambil suara, tapi nanti kalau dia nggak kepilih ya diambil lagi gitu. Iya, seolah-olah juga pemimpin ini juga Membeli ya. apa bagus-bagus itu ya ibadahnya itu, tahajud lah gimana gitu ya, ikut dia ngimaman gitu ya si pemimpin ini gitu ya, tapi kenyataannya itu ya gitu. Ada pamrihna gitu lah. Iya. Karena bukan Allah supaya dia memilih dia gitu. Iya. Nah zaman nanti ini dekati nih Februari 2024 nih, tinggal berapa bulan lagi itu ya. Beri minyak, PAN, partai agama PAN. Ada nyoblos PDI.
Jadi emang sudah jauh dari keadaan salaf terdahulu ya. Ibadah mereka saja, ya jangankan infak, sedekah mereka, ibadah mereka itu ya, sholat malam itu mereka tidak mau diketahui itu ya. Ya, ku Allah diketahui nanya Iya. gitu. Jadi lihat ku Allah dari Iya. Manusia kan ria kan. Iya. Sampai ada seorang salaf itu, dia itu kan sholat sunnah tahajud ya. Ketika istrinya datang gitu ya, gitu kan, istrinya datang ke ulama ini gitu ya, dia seolah-olah nggak tahajud aja gitu. Dia seolah-olah nggak tahajud, padahal dia sedang tahajud. Atau bahkan ada seorang salaf yang membatalkan sholatnya ya, sholat sunnah gitu ya, hanya karena kelihatan orang lain tuh ya, kelihatan istrinya sendiri gitu ya. Terus saking ikhlasnya mereka gitulah gitu. Zaman ayana udah tahajud yang ketinggal gitu. Tahajud kan malam. Iya, ya tahajud malam, cuman kan ini jangankan untuk kelihatan orang lain, dia ngomongkan ya tahajud ya, bisa Ya, gitulah. tapi ini mah jangankan orang lain mengetahui, istrinya aja nggak mengetahui dia sholat tahajud Nyumput ya, nyemput itu. Saking istrinya nggak mau ketahuan, dia batalin ketika sholat tahajud, dan istrinya itu kembali ke tempat tidurnya, dia lanjutin lagi sholat tahajudnya gitu. Luar biasa. Nah itu semangatnya ibadah para salafus salih. Juga yang ketiga, meminta hujah atas kebenaran suatu pendapat. Nah, pangamin Pak di konsi. Nah kesini enggak, syukurlah. Jadi para salafus saleh ini ketika mereka punya amalan tertentu gitu ya, mereka juga ada dalilnya ya. Bukan hanya sekedar ijazah gitu ya, ijazah zikir Syekh Anu lah gitu, atau Ustadz Kiai Anu kan gitu ya. Tapi berapa banyak di antara mereka para salafus sholih, ini kan di antaranya juga Husain, apa dalilnya, bagaimana dia ingin diruqyah, ada kan, la ruqyata illa bi ayn, tidak ada ruqyah, tidak ada ruqyah kecuali karena ayn ya. Dan ayn itu nyata ya gitu. Nah ruqyah diantaranya karena ayn. Punten paket. Sigit Apriyadi Pak. Ya, saya sudah jalan. Atas kandung ditampi Pak. Nuhun. Jadi itu juga Husain itu ada rujukannya ya, hadis itu. Nah karena itu setiap amalan itu ya
amalan syariat itu harus ada dalilnya, keterangannya apa gitu ya. Jelas keterangannya ya. Karena itu juga para salafus saleh bersemangat atas ilmu ya, dialog ya dengan mereka itu yang nggak jauh dari ilmu ya. Nggak jauh nih hadisnya ya nih gitu ya. Saya menemukan hadis ini gitu ya, para salafus gitu ya. Para sahabat juga demikian gitu ya. Qala Rasul, jadi perkataannya nggak jauh-jauh, qala Allah qala Rasul gitu katanya teh ya. Bukan qala si fulan atau si fulanah ya, menggibah atau gosip, ada domba lah gitu ya. Sampai ya ini juga ada juga ya mereka yang kadang lebih gitu ya memprioritaskan waktunya itu untuk menggibahnya, itu luar biasa ya. Ada ya mungkin kalau di kita ya tergantung dengan jamaahnya itu kan, jamaahnya itu menguasai ilmu atau enggak tuh. Nah kita beri uzur ya buat mereka, beri uzur buat mereka karena mereka belum tahu ilmu lah gitu. Beri uzur ya, karena apa? Mereka juga belum tahu ilmunya ya gitu. Tapi kita juga beri perhatian kepada mereka untuk menjelaskan ilmunya gitu. Itu. Jangan kita juga sebagai pengajar tuh ya, atau kita mengajarkan satu ilmu kepada jamaah kita sebenarnya misalnya belum mengamalkan adab, terkadang dia nggak sopan ke ustadz atau bagaimana gitu ya, kita bicarakan juga, jangan juga gitu ya. Digibahin gitu, jangan juga kita ya, apalagi sejam itu waktunya itu ya, si alim ini gitu ya untuk menggibah jamaahnya doang, waktunya itu habis setiap buat menggibah jamaah itu. Apakah karena dia nggak sopan kepada gurunya, atau misalnya si jamaahnya itu ya ada masalah gitu lah gitu, digibahin juga oleh alimnya, oleh gurunya tuh, Masya Allah. Padahal kebiasaan para sahabat ya itu senantiasa mereka berbicara ya tentang qala Allah qala Rasul ya. Udah itu yang kita bicarakan tuh ya. Ada kadang ada jauh lah, bahkan pembicaraan antara pasangan suami istri juga nggak banyak yang ya kalau Allah kalau Rasul lah gitu. Ya beda lah gitu zaman ya. Nah makanya ini harus kita, ini merupakan majelis ya, majelis di rumah itu kan jarang sekali kalau di rumah-rumah itu ada majelis ya. Salah satu hikmahnya kemarin ada COVID ya, hidup kembali itu ya di rumah-rumah kita majelis ilmu itu ya, walaupun ya online itu kan ada majelisnya juga itu ya. Itu
Nah, disinilah bagaimana mereka semangat ya mencari ilmu ya, yarfa'illahu ladina amanu minkum ya, maka diangkat derajatnya itu ya. Dan juga mereka senantiasa memberi uzur ya gitu ya. Ustadz bisa memberi uzur pada jamaahnya ya. Itu juga kan Said bin Jubair memberi uzur pada Husain ya gitu ya, karena ilmu yang dia miliki sedemikian rupa ya gitu. Nah, itu juga kita ada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita juga beri uzur kepada dia ya. Misalnya dia kurang pede atau dia lagi sakit atau bagaimana lah gitu. Ya bisa jadi juga dia sedang mengalami ujian yang lebih berat daripada kita gitu ya gitu. Saya terkadang juga waktu di Cingiset ya, di Maki gitu ya, saya belajar belajar Rabundul gitu ya gitu. Gurunya kadang kelihatan kaku atau bagaimana gitu ya. Tapi setelah saya ya mengetahui ya latar belakangnya atau mengetahui bagaimana kesehariannya, mengetahui bagaimana hajatnya, memang ternyata ujian dia itu lebih berat daripada saya gitu ya gitu. Keadaan saya waktu itu kan masih baru belajar, kuliah juga ya belum nikah gitu kan ya. Saya nggak mengalami ujian yang ini. Dia saat itu pula gitu ya, dia ya baru menikah berapa tahun lah gitu, punya anak juga. Bahkan yang satu anaknya itu 3 tahun itu nggak bisa bicara tuh ya gitu. Belum lancar bicara lah 3 tahun itu. Biasanya kalau 3 tahun ya ada mending lah, ada apa bisa bicara dia tuh kan, kalau anak-anak itu kan. Ini 3 tahun belum bisa bicara gitu ya. Terus juga keadaan keluarganya, ekonominya, terus keadaan lah gitu, keadaan tetek bengek lah ya, kalau rumah tangga mah jelas lah bagaimana lah gitu ya, apa yang dialami oleh si ustadz ya gitu. Sehingga dia ketika menyampaikan agama itu ya kaku nya tepede ya gitu kumaha lah gitu. Kalau di kita kadang misalnya ada ustadz yang kaku gitu lah gitu. Itu ya saya sendiri sebenarnya juga masih belajar lah, ada kaku juga gitu ya gitu. Masih belajar lah. Ya semua juga perlu belajar ya sampai wafat ya. Nah, ketika ada ustadz yang misalnya demikian tuh ya, ustadznya itu aduh udah kumaha gitu ya, ke kitanya misalnya nyampaikannya asa kurang greget kumaha gitu ya, mungkin dia ujiannya lebih berat daripada kita gitu. Dan itu saya alami ya di waktu saya belajar di Maki itu ya, di Cingset ya, ustadznya rada kaku gitu ya. Setelah saya kemudian boncengan dengan ustadz itu, dia cerita tentang kisah kehidupannya, tentang cerita kehidupannya. Oh ternyata yang kasihan juga ternyata ustadznya. Ya ustadznya kaku juga, ya emang karena kejadian dia sedang terkena musibah gitu. Ujian yang dia terima tetek bengek, masalah rumah tangga, ekonomi dan sebagainya gitulah gitu. Dia alami dan itu luar biasa tuh. Saya juga waktu itu di Maki ya sambil inilah ya, cuman dikasih 100.000 per bulan tuh, 100.000 per bulan tuh ya, pas masih di awal lah, awal kuliah ya kan. Sambil saya juga dia ingin saya membantu inilah apa tempat pendidikannya gitu ya supaya berkembang, sama saya bantu. Dia cuma kasih 100 gitu per bulannya gitu. Nah, emang ternyata ujian yang dia alami lebih berat daripada saya gitu. Nah ini harus kita kasih uzur juga.
beralasan bahwa memang itulah uzur dia gitu, itu uzur syar'i, itu bisa, itu masuk ke uzur syar'i ya. Dia misalnya kurang menarik penyampaiannya gimana gitulah gitu, ya itu memang kerkitulah gitu, ujian lah gitu ya, bisa jadi itu ya gitu. Makanya kalau pada orang-orang yang berilmu itu kita harus memberi perhatian ya, bukan hanya dia harus wah penampilannya bagus gitu ya, penyampaiannya bagus gitu, tapi kalau dia tidak diberi ya sarana tempat tinggal yang ini gitu ya, terkadang pasti gitu ya, apalagi dianya kadang ya ini mah pribadi lah, bukan bukan saya pribadi juga itu ada beberapa pribadi yang mungkin kalau tidak di amplopan lah gitu ada kumaha gitu lah misalnya, dia bukan orang-orang sini, orang sini balager lah insya Allah gitu, balager lah tadi amplopan lagi gitu. Tapi ini mah curhatan mereka itu yang ini ya, inilah gitu, sampai segitunya lah gitu curhat ke saya gitulah gitu ya. Inilah memang harus ya sebagai seorang alim juga emang ikhlas ya, bagus ya ikhlas. Hanya saja tentunya bagaimana ketika kita khidmatnya kepada ustadz ya, kepada seorang alim, harus benar-benar kita juga menghormati uzur dia gitu ya, kenapa dia misalnya menyampaikan terhadap kurang semangat atau bagaimana lah gitu, asa serius teuing gitu misalnya gitu, nyampaikan teh gitu nya asa serius teuing gitu ya, jemaah teh gitu nya kumaha gitu nya gitu, pitundeun gitu lah gitu kumaha penyampaiannya teh ya, dia mungkin ada menderita ujian yang lebih daripada kita gitu ya gitu. Gitu. Makanya kalau sesekali lah gitu ngobrol aja ustadz gitu. Ngobrol aja ustadz tuh, ustadz damel di mana wae tuh, damel seberapa ngasilanna, nggak apa-apa kita tanya aja seperti itu ya gitu, kita tanya aja seperti itu ya, itu menunjukkan kita rasa peduli kita gitu ya pada sesama muslim, apalagi dia orang yang mengajarkan ilmu gitu ya, kita harus perhatian. Nah damel di mana ustadz gitu, jangan kita nuntut aja supaya si ustadznya bagus penyampaian, bagus penampilan ya, bagus retorika, sedangkan kitanya juga tidak peduli padanya gitu lah ya. Ketika misalnya dia penyampaiannya ada kurang gimana lah, kurang greget, kita ya mungkin gini kita husnuzon, jangan kita aduh ini susah teh kurang greget geus tong diundang deui ya geus teh mah. Berbaik sangka gitu. Ya harus kita berbaik sangka, jangan buruk sangka itu. Nah itu perhatian pada ilmu itu sampai harus segitunya lah gitu itu ya. Nah itu karena ya bukan hanya masyarakat miskin, ustadz juga udah manusia gitu nih. Saya juga manusia, punya salah, punya lupa, dan juga butuh terhadap dunia juga pastilah gitu. Pikiran. Kalau mau ceramah ya belajar ya sana. Iya. Di rumah baca buku. Apalagi kalau si ustadz itu ya, si orang alim itu tidak ada maisah lagi ya selain dia ngajar doang gitu. Paling ngajar berapa lah gitu persentasenya, kalau ngajar dengan kebutuhan rumah tangga dia nggak seberapa lah gitu ya. Wajar-wajar saja kalau dia penyampaiannya kaku atau bagaimana ya, mungkin ujian hidupnya lebih berat daripada kita gitu.
Iya, aduh, insya Allah gitu ya. anak sakit kan kudu diobatan. Nah itu. Jangankan ustadz lah gitu. Kalau kita baca itu ya tafsir surat At-Tahrim, Hafsah itu ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha itu pernah dicerai oleh Nabi ya, kalau lihat di sejarahnya. Tapi Kalau barang jalan sama siapa ya? enggak ini tentang Hafsah nih ya, tentang Hafsah kelar. Jangan dipotong dulu. Tentang Hafsah nih, Hafsah binti Umar. Kalau kita baca di At-Tahrim atau At-Tolaknya, saya lupa lagi nih. Tafsirnya di surat At-Tolak itu kalau nggak salah. Itu ya. Nah, Hafsah ini pernah ya nggak tahu lah melontarkan perkataan apa kepada Nabi itu ya. Dia pernah dicerai oleh Nabi. Ya. Jadi jangan lihat rumah tangga kita juga, rumah tangga Nabi juga pernah ada perceraian. Hafsah itu pernah dicerai. Cuman diminta lagi oleh Allah tuh ya dalam firman-Nya itu ya, bahwa Hafsah itu ya orang yang bagus tahajudnya, orang yang bagus sedekahnya, orang yang bagus akan ibadahnya, ubudiyahnya ya. Diminta lagi supaya rujuk dengan Nabi ya, Hafsah ini. Ya akhirnya dirujuk juga ya. Itu pernah mengalami ya. Sampai segitunya, itu bukan hanya rumah tangga kita, rumah tangga Nabi juga kejadian itu ya. Nah, itu aja kadang-kadangnya ya. Temanya sejauh-jauh ketinya tentang perceraian nih. Nah, ini ya gitu. Ujian luar biasa, makanya ujian seorang alim itu luar berat ya, badan orang itu luar biasa, lebih berat lah gitu. Nah itu kita harus berikan perhatian pada dia ya. Berikan uzur kepadanya, beralasankan uzur syar'i itu ya. Nah yang keempat sampai 5 dulu ya paling faedahnya. Disyariatkan untuk berdiri di atas dalil dengan beramal disertai ilmu, dan bahwasanya orang yang beramal dengan dalil yang sampai kepadanya sungguh telah berlaku baik ya. Nah itu. Jadi kita menghargai orang yang beramal atas dalil ya gitu. Jadi kalau mau ngerjakan sesuatu harus ada contoh atau Iya. dari Rasul atau Iya pasti harus ada. yang berkaitan dengan ibadah. Iya. Kalau kita misalnya berbeda pendapat tentang suatu mazhab bisa, atau tentang suatu ibadah ya, tentang suatu amalan berbeda pendapat, dia punya dalil ya kita hargai juga gitu kan, karena dia punya dalil. Kan Said bin Jubair juga menghargai Husain ya gitu. Jangan ini mah ya merasa paling benar lah gitu, merasa paling benar dengan dalilnya sendiri gitu, padahal dia punya dalil juga gitu. Banyak buku ya. Iya, harus kita juga lebih banyak iya Maliki. Kita muridnya gitu benar gitu, tadi malam Ustaz cerita tadi. iya betul, kita harus banyak mulazamah ya. Mulazamah dengan kitab-kitab para ulama ya. Bermulazamah juga dengan buku-buku karya ulama ya. Bermulazamah ya. Saya bermulazamah itu ya kadang bukan hanya di sini ya. Di sini kan kitab tauhid ya. Ini baru bab 2 nih. Saya udah berapa kali ini ya hatam kitab tauhid ya. Di sini di Adi Salah juga hatam kitab tauhid. Di Muhajirin hatam kitab tauhid kemarin di bulan apa itu? September gitu. Dan Waluku. Di Waluku ya, di Al-Jariyah juga itu kitab tauhid pernah itu juga ya. Jadi berulang kali bermulazamah kitab tauhid saya itu.
akhlak juga saya sudah hatam tuh ya, mulazamah buku akhlak ya dengan para jamaah tuh ya gitu. Sekarang ya bermulazamah tentang akhlak, nanti juga yang saya islamin nanti ada tuh, saya agendakan lagi nanti mulazamah itu ya gitu. Terus juga tentang fikih ya, apalagi ya, kalau persisme kan banyak ya itunya ya, tentang fikihnya ya, bahkan ya punya risalah salat dan nisbah ya, itu kan mulazamah juga, kita harus mulazamah tuh. Kalau kita banyak mulazamah ya kita mengetahui sudut fikih, apalagi ya kalau fikih kan banyak ya, sampai-sampai ketika ketika saya berguru pada Ustadz, saya lupa lagi, dia terangkan tentang seputar hukum ini gitu ya, maka ketika ada yang berbeda dengan kita, jangan sampai kita menuduh si ustadz ahli bid'ah, enggak juga gitu. Kan dia punya keterangannya gitu, nah dituduh ahli bid'ah gitu ya. Nah itu kalau bid'ah itu kan sama sekali nggak ada dalil gitu. Hanya apa itu model ya yang sehari-hari di masjid gitu, atau kita lingkungan kita lah ya. Ya, Tahlilan itu memang nggak ada dalil gitu. ya itu mah ada, emang sudah dari sananya nggak ada tradisi, itu mah udah Tradisi jelas. dari kakek nenek moyang gitu. Iya. Tapi ini mah yang masih ada dalil, misalnya ada juga yang misalnya ikhtilafnya itu mu'tabar, seperti kunut subuh ya, kita jangan menghukumi misalnya dia yang kunut subuh bid'ah, jangan. Ya, jangan. Iya, karena kan dia masih meyakini bahwa kenapa dia kunut subuh, karena dia meyakini hadisnya hasan, sedangkan kita meyakini hadisnya doif kan, yang menerangkan Nabi tidak kunut ya, Nabi kunut ya, kunut subuh ya sampai dia meninggal ya. Nah itu Musibah ya. Ya kan, yang itu yang 3 orang tanya kan yang kunut nazilah kan. Nah itu kan ada tambahannya dia tidak kunut lagi ya kecuali kunut subuh sampai beliau meninggal, itu kan kata salah seorangnya itu ya. Nah ini kan kalau bagi mereka yang meyakini ini hadisnya hasan kan, tapi kata kita sih ini doif hadisnya gitu ya. Kalau melihat kita ini, bahkan saya bermulazamah kepada Ustadz Andu, oh ternyata emang harus dimaklumi ya kenapa kunut subuh ya gitu ya, karena bagi dia kan hasilnya kan gitu, hadisnya hasan gitu. Ya udah gitu ya, kita jangan menghukumi ini kunut subuh itu bid'ah gitu, jangan. Atau kerage masalah curug tahiyat ya otok-otokan atau ente gitulah gitu kan, jangan sampai dia yang tidak otok-otokan dia dihukumi ya ahli bid'ah atau kumaha lah gitu, udah. Atau kita merasa paling benar dengan pendapat kita itu Itu kadang jadi predisian pemahaman jadi bentrok. Ternyata Ya, kemarin disinggung kan Ibu Myasri. iya. Ya beda pakai kunut, nggak pakai kunut jadi nggak wawuh gitu. Karena gitu. Iya. Gitu. Sebagai perbedaan saeutik eta gitu lah gitu. Padahal kita saling maklumi gitu. Iya. Kita kan banyak madhab gitu di Iya, apalagi gitu. Sampai Pak Ajar Sanusi kan. Setengah satunya terasa ya. Nah itu ya. Jadi selama ada dalilnya faruddu ilallahi war rasul kan, ikhtilaf itu kan, maka ya kembali kepada Allah dan Rasulnya ya gitu. Kecuali misalnya sudah jelas ya, seperti perbedaan akidah ya.
Yang satu misalnya imannya itu dia ketika azan ya menambah asyhadu alla ali waliyullah. Nah, itu mah geus jelas nama Kenal karena Syiah kan. Syiah itu Iya. si Tambahan adan teh asyhadu alla ali waliyullah gitu misalnya gitu. kita kan dulu ngaji di situ sekolah kan karena kita butuh biaya untuk sekolah. Eh, Belajar di Syiah itu di Matahari mah ada murahnya. Iya. dibayarin di sekolah kan. Oh, insyaallah. Dikasih ke ini ke bayaran STM segini. Insyaallah. Ya. Ya itu karena loba apa itu selawatan jangan apa gitu. Kayak, ya. Nah, antara kita Ahlus Sunnah ya dengan Syiah itu sangat jelas sekali ya, dengan ini. Bedanya itu ya sangat jelas tentang adan, kemarin juga tentang karena sahabatnya ya tentang keyakinan dia terhadap sahabat ya gitu. Usman gitu. Iya. Qadir Jailani. Bahkan mereka setiap sholatnya itu ketika takbir ya, ketika mau sujud atau ketika apa mau duduk di antara dua sujud itu mereka melaknat sahabat gitu. Ternyata jelas tuh ya Syiah ahli bid'ah gitu ya. Ya, Syiah bid'ah ya bid'ahnya Syiah gitu ya. Sesatnya Syiah itu menjelas tuh nggak usah ragu-ragu lagi gitu ya gitu. Oh gitu. Jadi si Ali ya dia guru-guru. Iya si Ali kalau enggak itu mantu Kanjeng Nabi ya. Iya. Mantu. Kalau enggak Ali ya paling ya Husain. Husain kan ya. Incunya Husainnya. Iya. Dipenggal kepalanya. Iya. Orang kafir main bola. Aki saya dulu saya kecil itu sirahnya Kanjeng Nabi gitu. Kanjeng Husain gitu. Aduh. Iya. Cara kan main bola mah di depan masjid. Kalau itu jelas mereka ya dengan Syiah itu kita jelas dah perbedaannya itu. Dia mukmin dan kafir itu sudah jelas ya gitu. Sehingga ya kalau Syiah ahli bid'ah dia sesat dia jelas karena emang sudah ada itu ya bagaimana ya saya juga baca di usul kafi itu ya bagaimana cara mereka itu ya ibadahnya dan sebagainya itu. Dan saya sudah mulazamah itu ya, sudah mulazamah usulul kafi. Itu yang di Indramayu gimana? Nyelewengnya di mana itu? Di mana? Apa? Anu apa itu Indramayu apa itulah? Namanya Pesantren apa itu? pesantren namanya. Oh, itu Az-Zaitun. Oh ya itu. Banyak itu mah, Pak. Oh ya itu. Az-Zaitun banyak. Ya seperti perempuan Jadi imam ya. jadi imam, Kalau enggak jadi ada khotib gimana? gitu. Iya itu. Oh, jadi nggak beda-bedakan kemudian maksudnya ya. Bahkan perempuan boleh di saf pertama mereka mah kan. Oh, gitu. Jadi campur gitu. Campur. Warna gitu. Banyak lah Az-Zaitun kan. Ada modern teuing ya. Ya. Itu Iya. bagus namanya. Tapi kalau cuman terhadap saudara kita ya beda ormas, beda mazhab mah jangan tuh. Jangan sampai kita dikatakan dia ahli bid'ah atau hanya beda sedikit aja lah gitu. Nah, ini ya. Ntar satu poin lagi aja ya, udah 1:30 ya. Kerasa. Besok Lahordi. Iya. Saya mau nyoba ke sana ke Risalah. Oh, iya. Tadi bisa kan naik sana di lewat masjid ke Kaler Lewat mana? ke rumah sakit. Kalau nggak hujan tapi ya. Iya. Kalau hujannya ya leur. Ya, kalau dari Salah mah nggak terlalu lama sih. Kalau sini kan bisa lama kan ada wifi
Kalau dari sana nggak bisa terlalu lama. Oh iya nggak apa-apa. Kesini lagi lah ya. Ya terserah kalau mau besok dari Salah atau di sini gitu. Kangen lah. Oh, kangen. Kangen sholat. Nah, yang kelima, menyampaikan ilmu itu dengan lemah lembut dan bijaksana ya. Bukan ya. Iya, jangan keras gitu ya, jangan saklek gitu ya. Saklek. Tapi kita harus lemah lembut ya. Kan Nabi juga kaulul lainan kan gitu. Ketika Nabi Musa ya menyampaikan kepada Firaun saja kan dengan kaul yang lain gitu. Harus dengan yang lembut ya gitu. Kaulal lainan gitu ya gitu. Dari surat Toha itu ya, surat Toha itu. Orang Israel ditolongin ku Allah kan di situ ya. Iya. Dulu kan jadi budak di Mesir. Iya. Tulungan mah. Sekarang malah injek. Diharapkan Firaun itu ya tadakaru au yaksya ya gitu. Tapi ya walaupun itu labelnya itu Firaun tuh ya gitu. Ya Firaun segimana kejamnya ya, bengisnya itu ya gitu. Tapi sekarang masih ada itunya mau di mumi ya. Apa? Ini Ya masih ada, Firaun masih ada. Mesir. Ya diabadikan mayatnya mah, jenazahnya diabadikan. Tapi bagaimana Nabi Musa juga diperintah agar lisannya lembut ya gitu. Nah itu apalagi kan kita menghargai sesama orang yang berilmu atau menghargai jamaah kita, lembutlah lisan kita ya, jangan Kan keras-keras. kan yang Nabi apa sih? Apa? Kan yang Nabi Musa kan susah ngomong. Oh iya, pakai Nabi Harun. Iya. Harun ya. Iya pakai pembicara Nabi Harun kan memang Nabi Musa itu ya. Itu ya kakak ipar ya. Apanya? Nabi Harun kakak ipar kan. Yang Nabi Musa dapat istrinya Nabi Musa kan. Nah itu ya, Nabi Musa saja kan disuruh untuk lembut ya, apalagi kita gitu ya. Maka kita juga sampaikan caranya dengan lembut ya. Nah itu nanti kita akan terangkan lagi, ini faedah yang lain masih ada nih 23 faedahnya luar biasa nih tentang bab 2 kitab tauhid ya. Ya doakan saja saya semoga lebih sehat lagi ya. Tadi malam juga masih kerasa batuk-batuk sedikit ya. Tadi pagi juga kerasa batuk nih ya. Saya juga waktu ngerokok gitu batuk terus ya, berhenti sendiri. Ya ini mah batuknya batuk alami Pak. Batuk alami ini kayaknya. Batuk alami jadi karena cuaca saya mah. Ya musim dingin kan kadang kalau kehujanan sedikit. Ya. Sering pulang malam. Enggak sih pulang malam ya jam pada Isya saya mah udah pulang. Kalau malam mah pada Isya atau pada maghrib udah pulang sebenarnya mah. Cuman ya ini kalau kehujanan kan biasanya kehujanan sedikit atau kepanasan juga kan ketika dehidrasi ya batuk-batuk gitu. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi nanti. Itu sudah dahulu ya. Walafu minkum walafu fikum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li walakum. Besok kita lanjutkan lagi seputar hadis ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.